Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suwadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, saya telah kedatangan dua tamu yang akan menjadi narasumber pada diskusi di episode kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya langsung perkenalkan. Di sebelah kanan saya tidak asing lagi, Bapak Dr. Amiruddin. Beliau walaupun pakar pertanian, tapi sebagai seorang aktivis, sebagai seorang akademisi aktif, mengikuti perkembangan sosial politik, dan beliau adalah teman diskusi saya terkait sosial politik selama ini. Dan di sebelah kiri saya, Bapak Sarifuddin, ST, SKM, walaupun beliau sebenarnya adalah pakar digitalisasi atau pakar IT, tapi beliau juga adalah seorang pemerhati politik yang sangat kuat dan selalu mengikuti perkembangan dunia politik di era demokrasi ini. Sehingga bagi kami, bertiga ini sering mendiskusikan dunia politik itu, walaupun sebenarnya dari segi disiplin ilmu tidak terlalu ketemu, tetapi di era demokrasi ini memang bagi seorang akademisi, seorang aktivis mengikuti perkembangan politik itu adalah sesuatu yang menjadi wajib, ya Pak Dokter ya, Kan Sarif ya. Iya. Nah, ngerti itu. Nah, untuk kali ini, sahabat dan sobat IPISO, saya akan mendiskusikan tema kami, Anies Baswedan dan Andi Amran Sulaiman itu dalam pantauan saya lagi membangun komunikasi politik yang sangat intens. Tapi bukan hanya Anies, tapi juga Ganjar Pranowo dan Andi Amran Sulaiman pun telah membangun komunikasi politik yang sangat intens. Artinya salah satu dari kedua tokoh populer ini kemungkinan besar sangat berpotensi berpasangan dengan Andi Amran Sulaiman, tokoh dari kawasan Indonesia Timur yang diprediksi oleh seluruh analis dan pengamat politik, yang dianggap tokoh yang bisa mewakili kawasan Indonesia Timur dengan bisa melewati sahabat-sahabat dan saudara-saudaranya yang juga mengincar posisi cawapres dari kawasan Indonesia Timur. Karena kesiapan dari seorang Andi Amran Sulaiman melebihi dari kesiapan-kesiapan figur-figur yang lain seperti Syahrul Yassin Limpo, Sandiaga Uno, dan Rahmat Gobel dan lain-lain. Nah, untuk membedah tema kita, Anies AAS atau Andi Amran Sulaiman atau Ganjar Andi Amran Sulaiman, paket yang mana yang kuat? Untuk membedah ini, saya langsung mempersilakan kepada Kan Sarif, sahabat saya. Kan Sarif, kira-kira Anies secara personality apa-apa saja kekuatannya sehingga surveinya selalu muncul 3 besar, di mana-mana saja basis-basisnya, Kan Sarif? Dan apakah ketika disandingkan dengan seorang Andi Amran Sulaiman yang saya tadi dalam pembuka saya dianggap tokoh yang kuat di kawasan Indonesia Timur, apakah Anies akan bisa tertutupi kekurangan-kekurangannya dengan sosok seorang Andi Amran Sulaiman? Silakan Kan Sarif. Sebelumnya, sahabat IPISO yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, sehat selalu dimanapun Anda berada. Tetap stay tune di channel yang luar biasa ini, sebuah edukasi. Siapapun boleh belajar tentang edukasi pendidikan politik. Betul. Mengingat banyaknya survei-survei sekarang yang berseliweran di media sosial maupun di berita-berita, sampai kemarin pun tetap ini yang dibahas di berita-berita nasional, baik TV nasional, baik TV swasta maupun TV channel. Betul. Sosok Anies ini yang kita ketahui semenjak terpilihnya di Pilgub DKI kemarin menunjukkan bahwa orang-orang yang memilih Anies itu kita sudah tahu siapa mereka, ya. Terutama basis-basis Islam tentunya yang merapat ke Anies. Benar. Tapi masalahnya, kenapa Anies senantiasa bertengger di
posisi 3 mungkin ya, nggak posisi 1 dan 2. Iya, Karena benar. kemungkinan besar ketika survei dilakukan, Jawa Barat, Banten, Jogja itu merupakan basis-basis Anies sebenarnya. Dan DKI. DKI apalagi gitu. Karena daerah yang dia pimpin. Iya, pimpin. Tapi di sana juga ada sosok-sosok yang sangat Populer. populer atau disukai di Jawa Barat tuh kayak Kang Ridwan Kamil juga. Oh, sudah pasti. Sudah pasti. Gubernurnya. Gubernurnya, terutama Pak Prabowo yang sudah sudah mengakar kalau di Jawa Barat itu pasti. Sudah lebih 10 tahun menggarap di Jawa Barat. Pas. Dan itu bisa kita lihat waktu presiden kemarin. Akhirnya tetap sosok Anies senantiasa masuk dalam posisi 3. Dan bagaimana jika Anies ini disandingkan dengan Pak Andi Amran Amran Sulaiman Sulaiman dari Indonesia Timur. dan sosok perwakilan dari Indonesia Timur yang kita ketahui bersama pemirsa episode bahwa beliau ini selama menjabatnya 5 tahun sebagai Mentan luar biasa kinerjanya, produktivitas pertanian meningkat, mafia terancam miskin. Dan ada yang banyak dipenjarakan loh. Iya, bukan miskin lagi, benar-benar dipenjarakan. Dipenjarakan. Sehingga ini merupakan simbol ikon kebangkitan bagi sebuah bangsa yang diharapkan para generasi milenialis atau baby boomer atau generasi Gen Z gitu ya. Seusianya kita ya. Iya. Bisa jadi. Sehingga kalau ini dipadukan akan terasa lebih dahsyat lagi nanti untuk Pilpres yang 2024. Sosok-sosok yang akan dimunculkan ke publik itu benar-benar sosok-sosok yang penuh inspiratif, ya. Yang penuh akan membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Sebagaimana sekarang kita sudah mulai merangkak naik, akan merasakan dampak-dampak pembangunan yang sudah dibuat kebijakan oleh presiden yang sekarang. Betul. Baik sahabat dan sobat episode, pembuka dari Kang Sarip, sahabat saya ini sering saya panggil Kang Sarip karena memang beliau asli dari Jawa Barat yang saat ini eksis di kawasan Indonesia Timur. Saya ke sahabat saya yang satu, Pak Dr. Amiruddin. Pak Dokter, kira-kira karena tema kita ini membahas dua tokoh, Anies dan Ganjar, yang dikaitkan dengan sosok Andi Amran Sulaiman ya, Pak Dokter ya. Pak Dokter, kira-kira Ganjar ini kenapa sih selalu muncul 2 besar ya di survei? Kalau bukan dia nomor 1, dia nomor 2 dari Prabowo. Kira-kira di mana basis-basis Ganjar ini dan apa kekuatan-kekuatan pendukung yang membuat dia selalu berada di 2 besar? Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih. Nah, sebenarnya ya sebelum saya lebih ulas lebih jauh, saya menyapa dulu ya. Menyapa dulu sahabat. Sahabat. Ada Di episode. saya berada. Nah, saya kira tema kita pada malam hari ini sangat menarik. Ya, makin larut malam makin menarik. Ini idenya Makin tambah kopinya. tambah kopinya. Nah, sebenarnya memang kalau kita bicara tentang politik itu tiada habisnya. Ada habis, benar. Itu dinamis ya, selalu berkembang seiring dengan waktu. Nah, memang kalau kita kembali kepada sosok apa tadi si Ganjar ya, Pranowo. Ganjar Pranowo ini, ya ini merupakan gubernur Jawa Tengah. Ya. Nah, beliau ini memang sudah 2 periode ya memimpin Jawa Tengah dengan berbagai macam pengalaman dan prestasi-prestasi yang beliau peroleh. Nah, memang sosok Ganjar ini hampir sekarang ini kita melihat beberapa daerah banyak terdapat ya jaringan-jaringan ya. Jaringan-jaringan yang baik itu relawan beliau, dan memang rata-rata yang mengindikasikan relawan beliau inilah merupakan relawan Jokowi. Iya. Yang mendeklarasikan diri. Dan saya melihat bahwa memang kalau kita menggiring opini bahwa memang pelanjut dari Jokowi ini memang Ganjar ya, Pak Dokter ya. Makanya baru kemudian kenapa saya menganggap Ganjar lebih eksis dibandingkan yang calon lain, ya walaupun Prabowo sudah masuk di pemerintahan ya. Jadi memang Anies ini kita ibarat walaupun di pemerintahan kita melihat dia masih dalam tahap oposisi ya. Oposisi. Nah, kemudian Ganjar juga walaupun dia bukan pemilik partai tapi dia kader partai. Iya. Nah, beda sama Anies. Anies ini dia tidak pemilik, dia tidak punya partai. Dan bukan kader partai Dia ya. bukan kader partai. Nah, memang sekarang kalau Simpul-simpul kekuatan simpul Ganjar kekuatan Ganjar ini ada di mana saja Pak Dokter? ya, pertama organisasi. Iya. Nah, kalau di Anies ini ya kita lihat ya, memang di situ banyak teman, karena beliau inilah merupakan alumni HMI. Iya. Nah, memang basis beliau ini memang sudah jelas ya. Nah, yang bersifat keagamaan ya.
Nah, walaupun program-program beliau sekarang ini lebih kepada yang bersifat nasional ya, nasionalis, tapi memang banyak ditopang oleh organisasi-organisasi beliau waktu selama beliau menjadi aktivis. Nah, beda kalau Ganjar. Ya, kalau Ganjar ini banyak program lembaga-lembaga ekstra ya, macam lembaga marxisme itu ya, yang merupakan lokomotif dari gerak-gerak pemuda kita. Nah, kemudian juga banyak gerakan-gerakan nasionalis yang memang mendukung kultur dari masyarakat Indonesia kita pada umumnya. Nah, saya kira itu yang terpenting. Nah, ya. Kalau tadi kan Sarip kan mengatakan Pak Dokter ya bahwa Anies ini kan sebenarnya kuat di beberapa provinsi Pak Dokter ya. Tadi DKI daerah yang dia pimpin, Jawa Barat yang dia udah garap ya lebih 10 tahun Pak. Kan Sarip ya. Kemudian ada provinsi Banten dan Jogja. Anies kan dari Jogja, kan gitu. Nah, kalau Ganjar sendiri yang membuat dia selalu berada di dua besar, provinsi-provinsi apa saja yang terekam dalam kacamata Pak Dokter dalam melihat rilis survei dan lain-lain Pak Dokter? Karena begini, saya melihat hampir rata-rata hasil survei saya lihat itu basis-basis PDIP itu banyak pendukung Ganjar. Oh, berarti di kantong-kantong PDIP. Kantong-kantong PDIP itu makanya saya katakan tadi di awal bahwa simpul-simpul Jokowi ini sudah mulai melakukan ekspansi lebih Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera. Gitu. Artinya dari situ memang muncul elektoral yang terarah ke Ganjar Pak Dokter. Dalam kacamata Pak Dokter dalam tinjauan data-data survei yang beredar. Baik sahabat dan sobat Episode, pembuka dari dua sahabat saya itu sudah membuka sedikit benang merah dari sosok seorang Anies Baswedan, Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, saya lanjut ke ke Kang Sarip, sahabat saya. Dalam pergerakan para capres ini terutama Pak Anies dan Pak Ganjar dalam dikaitkan dengan dunia digitalisasi atau gerakan-gerakannya di media sosial, siapa sih yang unggul di antara ini yang dalam pantauan Kang Sarip, siapa yang paling efektif menggunakan dunia digitalisasi, dunia media sosial? Apakah memang kedua-duanya berimbang atau ada yang lebih menonjol sehingga atau Ganjar lebih menonjol sehingga Ganjar bisa elektoralnya tinggi? Nah, silakan Kang Sarip. Ya, terima kasih. Dalam dunia digitalisasi, terutama masalah popularitas yang sekarang lagi benar-benar digencarkan ya. Saya lihat ini Ganjar dan Pak Anies ini luar biasa memiliki jejaring yang kuat juga di media sosial. Tetapi dari kedua ini saya cenderung melihat Pak Ganjar ini seakan-akan lebih siap. Lebih siap ya? Iya. Seakan-akan lebih siap daripada yang lainnya, walaupun ada gubernur yang lain yang followernya lebih besar daripada Pak Ganjar. Contohnya Ridwan Kamil itu followernya lebih besar daripada Ganjar. Tapi ketika diadakan sebuah market survei, ya, karena basisnya ini Jawa Timur dan Jawa Tengah, kita hitung berapa penduduknya. Luar biasa. Bisa melakukan didukung dengan Bali, sehingga wajar jika di media sosial apapun itu Pak Ganjar untuk saat ini sangat diuntungkan sekali bagi media darling saat ini ya. Iya, sangat diuntungkan sekali karena kalau kita lihat yang yang update-nya itu ada beberapa gubernur yang update terus di media sosial. Cuma yang update-nya yang mempunyai pesan tersendiri saya perhatikan tuh kayak Pak Ganjar. Salah satu contoh dulu dia bikin pesan-pesan supaya tidak mudik, walaupun pesannya singkat, tetapi mengena bagi orang rakyat misalnya jangan mudik karena PPKM itu. Nah, bahkan saking eksisnya Pak Ganjar ini di media sosial, bahkan ada cenderung dari internal partai dia pun tidak suka. Gitu. Pernah berawal dari situ ya. Sehingga Ganjar dikatakan bukan gubernur Jawa Tengah, tapi gubernur Medsos. Iya benar. Kalau tidak salah perdebatan di internal PDIP berawal dari situ ya. Iya dari sana. Iya. Baik sahabat dan sobat Episode. Memang ketika membicarakan seorang Pak Ganjar Pranowo, membicarakan seorang Pak Anies Baswedan, itu memang tidak ada jenuhnya kita, tidak ada bosannya kita karena kedua tokoh ini memang seksi saat
saat ini ya, dan menjadi lokomotif kepemimpinan baru ya saat ini. Saya kembali ke sahabat saya Pak Dr. Amiruddin. Pak Dokter, apakah seorang Andi Amran Sulaiman yang masuk dalam tema kita ini, yang saya tadi gambarkan tadi pembuka, bahwa dalam kacamata saya lihat bahwa tim dari Pak Anies dan tim dari Pak Ganjar ini intens melakukan komunikasi politik dengan Pak Andi Amran Sulaiman. Artinya memang apa yang membuat Pak Andi Amran Sulaiman ini begitu seksi di mata dua tokoh ini sehingga komunikasi itu hidup. Padahal kalau kita kaitkan dengan tokoh yang lain ya, Pak Dokter ya, Pak Amran ini kan juga tidak punya partai. Ya, betul. Beda misalnya dengan Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB gitu kan. Kemudian ada Kofifa Gubernur Jawa Timur yang basisnya juga jelas kan gitu. Kemudian ada AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Ini menarik. Kira-kira apa kelebihan-kelebihan dari seseorang Andi Amran ini sehingga pantauan saya itu begitu dilirik oleh tokoh-tokoh yang populer ini? Ya, terima kasih Pak Hadir IP ya. Jadi pertanyaannya sudah mengkerucut ini. Jadi sebenarnya ya, memang kita sudah bincang tadi antara sosok Anies dengan Ganjar. Sekarang yang menentukan itu wakil. Iya. Nah, pertama yang wakil itu sangat menentukan. Walaupun misalnya calon presidennya elektabilitasnya tinggi, tapi tidak salah mengambil wakil, itu juga keliru. Nah, kenapa Pak Amran ini sangat seksi? Yang pertama prestasi beliau, ya itu yang pertama. Dan hampir semua publik mengetahui bahwa bagaimana prestasi beliau ini waktu masuk di pemerintahan kabinet Jokowi di periode pertama. Betul. Dan tuntas, dan semua aktivitas pekerjaan beliau semua bisa terukur. Nah, sampai tadi dikatakan bahwa yang pertama hampir banyak orang yang dipenjarakan ya. Iya itu. Bahkan Ketegasannya ya. ketegasan beliau ya, sampai menolak impor ya, dalam semua aspek dia tolak impor, termasuk yang beras ya, kemudian gula dan lain sebagainya. Nah, ini memang salah satu aspek keuntungan dari sosok Amran Sulaiman, keberanian beliau. Kemudian yang kedua adalah beliau dari timur. Nah, memang saya katakan beberapa pertemuan kemarin bahwa itu di diskusi kita beberapa hari lalu bahwa memang 2024 ini tidak ada incumbent. Jadi memang sangat menentukan figuritas antara presiden dan wakil presiden. Nah, kita kembali di tahun 2004 ya, bagaimana SBY mengambil Pak JK yang mewakili peserta dari timur. Jadi memang ke depan untuk 2024 ini memang sangat seksi mengambil dari timur. Tapi seksinya itu harus terukur. Iya. Nah, Tidak boleh sembarang. Nah, Pak Amran inilah kenapa saya katakan karena beliau sudah terukur dalam segi prestasi, kemudian secara representatif bisa mewakili dari timur. Walaupun ya, beliau ini tidak memiliki partai, tapi secara kapital, ya, keuangan dia memiliki itu, sehingga logistik dia mampu menghadirkan partai politik yang ada. Walaupun beliau bukan ketua partai, tapi beliau bisa mendatangkan partai dengan kapital yang beliau miliki. Nah, saya kira itu yang kemudian kenapa seksi, karena saya melihat ketokohan-ketokohan timur ini memang banyak, tapi memang dalam segi kapital modal untuk itu masih modal untuk maju itu sangat sukar. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan di diskusi kita malam hari. Baik sahabat dan sobat Ipiso, kedua sahabat saya ini telah mendalami tema dari diskusi kita. Saya kembali lagi ke sahabat saya Kang Sarip. Kang Sarip, ya. Ini Jawa Barat memang bisa dikatakan bahwa selalu menjadi zona pertarungan politik ya, Kang Sarip ya. Iya, betul. Yang sangat disayangkan dari Pilpres ke Pilpres sampai saat ini kan Jawa Barat ini kelihatannya agak sulit ya munculkan sosok ya. Kira-kira Kang Sarip apa kendala-kendala teknis sehingga Jawa Barat ini seolah-olah kayak ketakutan bersaing dengan tokoh-tokoh Jawa pada umumnya, walaupun sama-sama dari Pulau Jawa. Kira-kira apa kendala-kendalanya Kang Sarip? Ya, untuk tokoh-tokoh yang terbaik di Jawa Barat pun, kalau skemanya sudah mencakup nasional, dari tahun-tahun kita sudah lihat lah dari tahun ke tahun.
Kenapa memang kesulitan? Pertama, tentu dari kalau kita berbicara tentang kesukuan, dalam pernikahan ada kesukuan, pernikahan faktor juga terpenting. Kalau dibandingkan dengan suku Jawa Tengah, Jawa Timur, pasti Jawa Barat kalah. Itu Pak Dir mungkin. Iya, iya. Iya. Oh, itu faktornya ya? Ya, pasti itu. Kalau kesukuan. Iya. Bagaimanapun, orang Jawa Barat itu punya karakter, kesukuannya dia kuat. Tapi kalau adu kesukuan dengan suku lain, pasti kalah. Iya. Sehingga kemungkinan besar menurut pemantauan saya dari tahun ke tahun untuk munculkan seorang capres ya 01 untuk presiden ini, untuk saat ini maupun ada kayak Kang Ridwan Kamil yang Ya sudah kan, mewakili Sundanya benar dengan Tapi- popularitas yang sangat mumpuni. Betul. Tetapi ketika diajukan menjadi capres 01 dalam sebuah lembaga survei, pasti surveinya kalah telak. Artinya kurang solid ya. Ya bisa jadi. Iya, betul. Baik sahabat dan sobat Ipiso, ini Jawa Barat sangat disayangkan ya, daerah yang potensi elektoralnya sangat kuat, tapi selalu ketinggalan dalam mempersiapkan tokoh-tokoh. Padahal kalau dihitung, Indonesia Timur itu masih kalah sama Jawa Barat. Betul, Pak Dir. Jawa Barat itu kalau tidak salah mengontrol 19-21% suara nasional. Betul. Indonesia Timur itu cuma 16% loh. ini yang menarik ya. Artinya memang Jawa Barat ini yang belum pede ya mempersiapkan diri. Tapi kita doakanlah Kang Emil semoga Oke. Bisa momentum mewakili ya. momentumnya untuk tampil di 2024 ini terbuka ya. Iya. Kalaupun belum, ya minimal 2029. Karena beliau masih muda kan. Mudah sekali. Mungkin masih mau jadi gubernur 2 periode kali ya. Saya kembali ke sahabat saya Pak Dr. Amiruddin. Pak Dokter, ini kan kalau dilihat dari pergerakan politik Ganjar dengan Pak Anies, Ganjar ini kan dilematisnya adalah karena ada Terah Bung Karno yang sedikit mengganggu ya. Betul. Kemudian kalau Pak Anies sendiri kan masih ada Pak Prabowo yang menghantui. Kira-kira sejauh mana mereka berdua ini bisa mengatasi persoalan itu? Menarik. Makin menarik. Oke. Ya, sahabat episode di mana Anda berada. Jadi saya kira diskusi kita makin menarik ini. Jadi memang ada beberapa yang menjanggal ya. Yang pertama sosok Ganjar. Makanya saya katakan tadi bahwa PDIP ini sudah menyiapkan Puan Maharani sebenarnya 2024. Iya. Ya. Kemudian di Gerindra ada Pak Prabowo. Jadi memang kalau saya melihat dua partai besar ini, Gerindra sama PDIP ini sudah punya persiapan untuk siapa yang menempatkan di posisi 01 tadi. Nah, cuma persoalannya adalah kita melihat ada Anies yang mencoba menyalip Prabowo ini. Iya. Nah, tapi Prabowo juga dihantui dengan Sosok Anies. Sosok Prabowo. Anies ini dihantui oleh sosok Prabowo. Iya betul. Nah, sedangkan Ganjar sebenarnya enjoy saja beliau. Iya. Nah, beliau ini sebenarnya banyak lirik ya. Walaupun bukan pemilik partai karena elektabilitas bagus dan Puan Maharani tidak Puan mengganggu Maharani elektabilitasnya. Ya. Nah, sebenarnya ada beberapa alternatif yang bisa akan dilalui oleh supaya dua sosok antara mempertemukan Ganjar dengan Pambrang ini sebenarnya ini sudah bisa saya kira pada petinggi-petinggi partai sudah bisa baca. Nah, alternatif yang bisa mereka lakukan itu yang pertama, masalah partai ini sebenarnya sudah menopang. Ya. Partai-partai yang sebenarnya yang masih mahal ini kan sebenarnya Gerindra, ya. Ya, kemudian Demokrat, ya. Tapi saya kira kalau kemudian finansial yang memungkinkan yang kuat, saya kira itu bisa di macam partai-partai kecil ya, macam para P3 ya, kemudian PAN, PKS ya, itu sebenarnya bisa membukakan karpet merah. Buat calon itu Iya, alternatif, khususnya Pak Ganjar dengan Dan Pak Anies. Pak Ganjar dengan Pak Anies. Pak Anies, iya. Nah, sebenarnya itu saya katakan tadi bahwa sangat sensitif sekali bicara tentang wakil, karena sosok wakil ini harus kuat finansial. Iya. Modalnya di situ. Kalau dia tidak punya modal finansial, itu sangat sulit untuk kita bisa mendampingi antara Anies atau Ganjar. Iya. Nah, memang kalau kita tadi pertanyaannya bahwa bagaimana mensiasati
gejolak-gejolak memadukan Di antara internal mereka nah, itu memang harus betul-betul punya wakil yang kuat, wakil yang kuat, eh, yang memiliki finansial yang kuat. sehingga bisa menutupi kekurangannya. Saya kira itu yang utama. Nah, baru kalau kita melihat antara sosok Amran ya, saya awal katakan tadi bahwa dari kawasan timur baru beliau ini yang saya kira sudah siap, bisa dikatakan sudah siap 99% lah ya. Secara pertama kalau untuk basis Iya. bisa mewakili timur. Iya, Nah, iya. kemudian beliau juga teruji selama Menteri Pertanian. Kemudian beliau juga ada seorang pengusaha sukses ya. Saya kira tidak bisa diragukan lagi lah beliau ini. Nah, saya kira itu yang untuk mensiasati saya kira sudah bisa disiasati lah oleh wakilnya. Iya, iya, iya. Baik sahabat dan sobat Tipiso, saya akan mengajukan pertanyaan terakhir kepada kedua sahabat saya. Kepada Kang Sarip dulu. Kang Sarip, ini kan judul tema diskusi kita adalah Anies Andi Amran Sulaiman PS Ganjar Andi Amran Sulaiman. Kira-kira yang mana yang lebih kuat untuk memenangkan Pilpres? Kalau salah satu dari tokoh ini mengambil Andi Amran Sulaiman, kacamata sahabat Kang Sarip lebih menjagokan siapa kalau bergandengan? Apakah lebih menjagokan Anies Andi Amran atau Ganjar Andi Amran? Silakan Kang Sarip. Luar biasa pertanyaan ini. Pertanyaan kunci. Dari segi kesukaan, saya pingin dong kesukaannya mungkin saya suka Anies bersanding dengan Andi Amran. Tapi dari segi elektoral, Iya. kita tidak menafikan Iya. kemungkinan walaupun berkali-kali disurvei tetap terlepas dia disukai partainya Iya. atau tidak. Iya. Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Andi Amran Sulaiman itu sebuah paket. Kalau ini di launching, Iya. Pak Dir, luar biasa efeknya ini. Berarti lebih berpeluang ini paket ya. Lebih berpeluang dipakai. Iya, iya. Kenapa? Penopangnya semuanya ada. Kekurangan dan kelebihannya saling menutupi. Saling menutupi. Baik sahabat. Sebuah keputusan dan sebuah kajian yang sangat cermat dari Kang Sarip. Kalau sahabat saya Dr. Amir seperti apa? Saya kira Pertanyaan sama. pertanyaan sama itu saya kira sudah mengunci ya. Iya. Semua diskusi kita di awal tadi. Makanya kalau kita ingin melihat Anies berpaket sama Andi Amran. Andi Amran Sulaiman, ya, dimungkinkan itu bisa ideal, ya. Bisa memungkinkan bisa memenangkan pertarungan juga. Cuman yang kita sayangkan itu adalah partai, ya, karena untuk mendatangkan partai ini, saya katakan tadi bahwa harus punya kekuatan modal. Nah, itu Kapital harus siap. Kapital harus siap. Nah, makanya kita melihat pertama, Anies ini kan bukan pemilik partai, Iya. ya kan? Nah, kalau kemudian dia tidak memilih partai dan partai juga sebenarnya melihat elektabilitas dari sosok yang akan Sosok, didukung. iya betul. Kita melihat bahwa dari sosok Anies kan dia masih di urutan Ketiga. Iya. Hampir semua lembaga hampir survei. semua survei. Nah, memang kalau kita lihat antara Ganjar dengan Andi Amran, memang betulnya yang Kang Sarip pada katakan bahwa inilah salah satu pilihan alternatif ya yang luar biasa memadukan antara Jawa dengan Timur dan mengulangi konstelasi politik di tahun 2004 kemarin. Iya. Dan insya Allah kalau ini jadi, insya Allah ini akan bisa berpaket dan bisa akan memenangkan pemilu 2020. Weh, Masya Allah. Baik sahabat dan sobat Tipiso, kedua sahabat saya, Kang Sarip dan Pak Dr. Amiruddin telah menggambarkan bagaimana peta politik ketika ketiga tokoh ini disanding-sandingkan atau disimulasikan. Memang sangat rasional dari pandangan kedua sahabat saya kalau dilihat dari kacamata politik saat ini. Memang harus dikatakan bahwa Ganjar lebih merdeka, sedikit lebih merdeka. Kenapa? Karena dia unggul dari segi elektoral. Dia juga tidak memiliki irisan politik yang kuat. Berbeda dengan Pak Anies. Pak Anies walaupun dia juga mungkin mengklaim sebagai tokoh yang merdeka, tetapi dia berutang budi pada sosok seorang Prabowo, dan irisan politiknya pun sangat kental dengan sosok seorang Pak Prabowo, dan partai yang dikejar oleh yang ditargetkan oleh Pak Anies juga ditargetkan oleh Pak Prabowo. Kalau kata menentukan pasangan, sehingga memang kedua sahabat saya ini lebih menjagokan Ganjar Andi Amran
dibanding Anies Haji Amran yang lebih berpotensi bisa berpasangan dan memenangkan Pilpres. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua sahabat saya dan juga kepada seluruh sahabat dan sobat episode dimanapun Anda berada. Jangan pernah jenuh dan bosan untuk mengikuti diskusi-diskusi kami yang berkaitan dengan tema politik, sosial dalam pemerintahan dan lain-lain yang tujuannya adalah untuk mengedukasi sahabat dan sobat episode dan masyarakat Indonesia secara menyeluruh menuju pemilu kada 2024. Akhir kata dari saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Asik sekali ini. Santai tapi